wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Oleh karena itu, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, baik. Sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Natalie sama Andi Musawir. Kenapa keterangannya? Orang yang sakit, Andi Musawir tanpa keterangan. Ya. Kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesehatan kembali sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Amin. Nah, anak-anak, apakah sudah siap untuk belajar? Siap. Baik, di sini kita akan membahas materi terkait sistem persamaan linear dua variabel. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan pengertian sistem persamaan linear dua variabel, menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi, eliminasi, dan grafik, serta menafsirkan makna hasil penyelesaian SPLDV dalam konteks kehidupan nyata. Adapun kata-kata motivasi untuk hari ini, masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Artinya itu kalian berangkat ke sekolah, duduk di sini, itu bagian dari mempersiapkan diri. Untuk apa? Untuk masa depan. Nah, di sini Ibu doakan kalian yang sudah datang ke sekolah, sudah belajar dengan baik. Semoga masa depan kalian akan lebih cerah lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada yang tahu, ada yang masih ingat materi ini 2x sama dengan 10, 5y sama dengan 20. Tidak. Lupa, Ibu. 2x sama dengan 10 itu merupakan bentuk persamaan linear satu variabel atau dua variabel. Itu cuma satu, Ibu. Satu itu. Ya, kalau satu variabel 2x sama dengan 10 itu variabelnya yang mana? S. Kalau 5y sama dengan 20? Betul. Jadi ini termasuk persamaan linear satu variabel karena variabelnya ada satu, seperti 2x sama dengan 10, variabelnya itu x, dan 5y sama dengan 20 itu variabelnya y. Sekarang bentuk persamaan berikutnya. Ada x tambah y sama dengan 4 dan 3x dikurangi y sama dengan 6. Ini termasuk bentuk persamaan apa? Dua variabel. Ya, betul. Untuk x tambah y sama dengan 4 itu variabelnya apa? X. Ya, jadi sudah paham kita apa itu persamaan linear satu variabel dan persamaan linear dua variabel. Alhamdulillah. Selanjutnya pengertian dari persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang memiliki dua variabel dan pangkat masing-masing variabelnya itu 1. Dengan bentuk umum, AX ditambah BY sama dengan C. Dengan A, B, dan C adalah bilangan real. Dan A tidak sama dengan 0 dan B juga tidak sama dengan 0. Kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 0? Tidak tahu, Bu. Supaya masih terbentuk, kalau A-nya itu 0, kan nanti jadi kayak satu variabel, jadi tinggal B-nya sama dengan C. Jadi harus A-nya tidak boleh sama dengan 0 dan B-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Ada yang tahu apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Tidak. Saya. Jadi mana? Sistem persamaan linear dua variabel adalah dua atau lebih persamaan linear yang masing-masing memiliki dua variabel. Ya, betul. Nah, sistem persamaan linear dua variabel adalah suatu sistem persamaan
yang terdiri atas dua persamaan linear atau PLDV, dan setiap persamaannya itu mempunyai dua variabel. Jadi di sini kata sistem itu berarti ada dua persamaan dari PLDV itu. Yang pertama, AX tambah BY sama dengan C, dan PX tambah QY sama dengan R. Selanjutnya ada bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Di sini juga terdapat beberapa cara yang dapat digunakan. Yang pertama ada metode grafik, metode substitusi, dan metode eliminasi. Yang pertama itu metode grafik. Di sini untuk metode grafiknya itu dapat menggambar garis lurus dari kedua persamaan pada bidang kartesius. Kemudian menentukan titik potong keduanya. Dapat dilihat di gambar. Ada contoh soal di sini. Selesaikan sistem persamaan di bawah ini dengan metode grafik. Untuk persamaan pertama yaitu X tambah Y sama dengan 4 dan 2X tambah Y sama dengan 6. Langkah pertamanya di sini menentukan pembuat nol masing-masing persamaan. Untuk X tambah Y sama dengan 4 itu kita cari untuk X sama dengan 0. Jadi Y-nya sama dengan, kalau X tambah Y sama dengan 4, kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Ya, Y-nya 4. Kemudian untuk X tambah Y sama dengan 4, kalau X tambah Y sama dengan 4, kalau X-nya 0, Y-nya 4. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya 4. Jadi di sini titiknya 0,4 dan titik 4,0. Kemudian untuk persamaan yang kedua, 2X tambah Y sama dengan 6. Kita cari pembuat nolnya dengan cara kita ini 2X tambah Y, kita misalkan untuk X-nya sama dengan 0. Kalau 2X-nya di sini 0, berarti Y-nya 6. Jadi titik 0,6. Kemudian 2X tambah Y sama dengan 6, untuk Y-nya 0. Jadi X-nya untuk, misalkan Y-nya sama dengan 0, jadi 2X sama dengan 6, X-nya sama dengan 3. Jadi berada di titik 3,0. Berikut gambarnya. Kemudian di titik potongnya itu titik 2,2. Yang kedua itu ada metode substitusi. Metode substitusi ini artinya mengubah salah satu persamaan menjadi bentuk eksplisit, lalu mensubstitusikan atau mengganti nilainya ke dalam persamaan yang lain. Contohnya eksplisit itu kan kita ubah ke bentuk Y sama dengan atau X sama dengan. Jadi di sini Y sama dengan AX tambah Y, X sama dengan CY ditambah D. Kemudian ada yang bentuk implisit. Seperti ini, AX tambah BY sama dengan C. Ada contoh soalnya. Selesaikan sistem persamaan di bawah ini dengan metode substitusi. X kurang 2Y sama dengan 8 untuk persamaan pertama, dan persamaan keduanya yaitu 2X dikurang Y sama dengan negatif 20. Yang pertama di sini kita ubah dulu persamaan yang pertama, X kurang 2Y sama dengan 8. Kita ubah ke bentuk X sama dengan. Jadi kan di sini X sama dengan itu 2Y-nya pindah ruas, jadi berubah menjadi kan X kurang 2Y sama dengan 8. Jadi 2Y-nya pindah ruas, ini berubah menjadi positif. X sama dengan 2Y ditambah 8. Lalu kita substitusikan nilai X sama dengan 2Y ditambah 8 ini ke persamaan kedua. 2X dikurang Y sama dengan negatif 20. Substitusi nilai X sama dengan 2Y ditambah 8. Jadi 2 dikali 2Y ditambah 8 dikurang Y sama dengan negatif 20. Kemudian kita kalikan, 2 dikali 2Y ditambah 8 sama dengan 4Y ditambah 16 dikurang Y sama dengan negatif 20. 4Y di sini dikurang dengan Y, hasilnya 3Y. Kemudian negatif 20, ini positif 16-nya pindah ke ruas kanan, jadi dikurang.
Negatif 20 dikurang 16. Hasilnya 3Y sama dengan negatif 36. Jadi 2 ruas dibagi dengan 3. 3Y dibagi dengan 3 itu Y. Kemudian negatif 36 dibagi 3 itu sama dengan negatif 12. Paham? Paham. Setelah mendapatkan nilai dari Y sama dengan negatif 12, dapat kita substitusi ke persamaan 1 atau persamaan 2. Tapi di sini saya akan masukkan ke persamaan yang pertama, yaitu X dikurang 2Y sama dengan 8. Jadi diingatkan sebelumnya sudah diketahui nilai Y-nya sama dengan negatif 12. Jadi X dikurang 2 dikali negatif 12, X ditambah 24 sama dengan 8. Angka 24 itu pindah luas, jadi X sama dengan 8 dikurang 24, X sama dengan negatif 16. Dari sini diketahui bahwa nilai X sama dengan negatif 16 dan Y itu sama dengan negatif 12. Sehingga solusi penyelesaian dari SPLDV di atas adalah negatif 16, negatif 12. Selanjutnya ada metode eliminasi, yaitu menentukan himpunan penyelesaian dengan mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel dari sistem persamaan tersebut. Jika koefisien variabel yang akan dieliminasi tidak sama, maka kalikan dengan konstanta tertentu yang membuat koefisien keduanya itu sama. Di sini untuk menentukan nilai variabel X, maka kita dapat mengeliminasi variabel Y. Yang kedua, untuk menentukan nilai variabel Y, maka dapat mengeliminasi variabel X. Ini contoh soalnya. Selesaikan sistem persamaan di bawah ini dengan metode eliminasi. Dengan X tambah Y sama dengan 4 itu persamaan pertama, dan 2X ditambah Y sama dengan 6 itu merupakan persamaan kedua. Langkah yang pertama, tentukan satu variabel yang akan dieliminasi. Jadi kan di sini kita akan eliminasi variabel X untuk menentukan nilai variabel Y. Langkah keduanya, disamakan koefisien variabel X dari kedua persamaan. Kemudian eliminasi dengan cara mengurangkan keduanya. Ini X tambah Y sama dengan 4. Dan 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Karena kan yang mau dieliminasi itu variabel X-nya. Jadi kita kalikan ini dengan X-nya dikalikan dengan 2 dan ini dikalikan dengan 1. Jadi 2X, 2 dikali X tambah Y, 2X ditambah 2Y, 2 dikali 4 sama dengan 8. Selanjutnya ini dikali dengan 1. Jadi 2X dikali 1 itu 2X, 3Y kali 1 itu 3Y. 1 dikali 6 sama dengan 6. Karena variabelnya sudah sama 2X, jadi bisa dihilangkan 2X kurang 2X. Kemudian di sini 2Y dikurang 3Y sama dengan negatif Y. Lalu 8 dikurang 6 itu sama dengan 2. Jadi Y sama dengan negatif 2. Paham sih? Paham. Paham. Selanjutnya langkah ketiga. Langkah ketiga itu dapat diulangi langkah pertama untuk menentukan nilai X dengan cara mengeliminasi variabel Y. Kemudian di langkah keempat ini disamakan koefisien variabel Y dari kedua persamaan. Kemudian eliminasi dengan cara mengurangkan keduanya. Kan di sini ada X tambah Y sama dengan 4. Di sini yang mau dieliminasi lagi itu yang variabel Y. Jadi kita kalikan X tambah Y sama dengan 4 itu dikali 3. 3X ditambah 3Y sama dengan 12. Dan 2X dikali 1 itu 2X. 3Y sama dengan 6 dikali 1 itu 6. Karena variabelnya sudah sama 3Y-nya, jadi kita kurangkan. Jadi 3X dikurang 2X itu sama dengan 1X. Kemudian 12 dikurang 6 itu sama dengan 6. Jadi ditahui nilai X-nya sama dengan 6. Dengan demikian, diketahui bahwa nilai X-nya itu sama dengan 6 dan Y-nya sama dengan negatif 2.
Sehingga solusi dari penyelesaian SPLDV di atas adalah 6,-2. Selanjutnya kita amati masalah. Di sini ada contoh soalnya. Ibu Alfri dan Ibu Yanti berbelanja ke pasar. Ibu Alfri membeli 3 kg apel dan 4 kg jeruk dengan harga 58.000. Ibu Yanti membeli 4 kg apel dan 3 kg jeruk dengan harga Rp61.000. Kemudian di sini kita diminta untuk menentukan model matematika dari soal tersebut dan disuruh juga untuk mencari harga satuan dari apel dan jeruk, serta ditanyakan juga apabila berapa harga dari 2 kg apel dan 3 kg jeruk. Sebelumnya saya ingin bertanya, ada yang tahu bagaimana kalau dilihat dari soal ini model matematikanya itu yang pertama bagaimana caranya? Maksudnya yang mana dulu kita tentukan? Kalau dimisalkan di situ yang bagian mana kita misalkan? Mungkin bisa dijelaskan? Kalau model matematikanya yang persamaan pertama itu bagaimana? Yang persamaan kedua? Mungkin bisa dibesar suara. Itu yang persamaan kedua bagaimana? 4x ditambah 3y sama dengan 61.000. Jadi sudah benar untuk model matematikanya. Kita misalkan dulu harga apel itu sama dengan X dan harga jeruk itu sama dengan Y. Selanjutnya kita buat model matematikanya. 3X ditambah 4Y itu sama dengan 58.000 untuk persamaan pertama, dan 4X ditambah 3Y sama dengan 61.000 untuk persamaan kedua. Sudah paham sampai di sini? Paham. Angka selanjutnya kan mungkin cari harga satuan dari apel dan jeruk. Jadi kita eliminasi variabel X pada persamaan 1 dan 2. Kan dari model matematikanya tadi sudah didapat 3X ditambah 4Y itu sama dengan 58.000. Dan persamaan keduanya itu 4X tambah 3Y sama dengan 61.000. Jadi di sini yang mana saya eliminasi variabelnya? X ibu. Yang Ya. X karena sama. Ya, karena di sini saya akan eliminasi variabel X-nya. Jadi untuk persamaan pertama itu dikali dengan 4 dan persamaan kedua itu dikali dengan 3. Jadi kan di sini 3X dikali 4 sama dengan 12X dan 4Y dikali 4 itu sama dengan 16Y. Lalu 58.000 dikali dengan 4 itu sama dengan 232.000 dan 4X dikali 3 itu sama dengan 12X. 3Y dikali dengan 9Y, 3Y dikali dengan 3 itu sama dengan 9Y. Selanjutnya di sini 61.000 dikali dengan 3 sama dengan 183.000. Kemudian kita eliminasi variabel X-nya. Jadi 12X dikurang 12X dan di sini 16Y dikurang dengan 9Y. Hasilnya sama dengan 7Y. Dan di sini 232.000 kita kurangkan dengan 183.000, itu hasilnya 49.000. Kedua ruas itu kita bagi dengan 7, hasilnya Y sama dengan 49.000 dibagi 7 sama dengan Y 7.000 rupiah. Kemudian kita substitusi per Y itu ke salah satu persamaannya sehingga dapat dilihat dari atas ini X-nya sama dengan 10.000. Sehingga didapatkan harga satu buah apel yang mewakili X itu sama dengan 10.000 dan harga satu buah jeruk itu sama dengan 7.000. Dan pertanyaan yang ketiga ditanyakan harga 2 kg apel dan 3 kg jeruk. Kita kali dengan 2 kali 10.000 ditambah 3 kali 7.000 dan menghasilkan 41.000.
Baik, itulah tadi penjelasan terkait sistem persamaan linear dua variabel serta beberapa metode yang digunakan. Selanjutnya saya akan bagi kelompok dan memberikan tugas SKPD untuk setiap kelompok harap untuk dikerjakan. Sudah selesai belum? Sudah dari kelompok 2 sudah? Iya. Ini kalau sudah bisa nih tulis di atas. Kelompok 1 sudah? Perwakilan dari setiap kelompok. Mungkin saya rasa jawabannya sudah benar. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada salah satu dari teman kalian untuk membacakan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Ibu, Ya, silakan. baik, adapun kesimpulan dari materi SPLDP, adapun pengertiannya adalah suatu sistem persamaan yang terdiri atas dua persamaan linear dengan setiap persamaan mempunyai dua variabel. Adapun bentuk umumnya, yang pertama AX tambah BY sama dengan C dan BX tambah QY sama dengan R, dengan A, B, P, Q tidak sama dengan 0. Adapun terdapat 3 metode untuk menyelesaikan SPLDP. Yang pertama, metode grafik, di mana dengan cara menggambar garis dari persamaan yang diberikan, kemudian menentukan titik potong kedua garis. Yang kedua, metode substitusi, mengganti nilai salah satu variabel dalam persamaan lain yang diubah dalam bentuk eksplisit. Dan yang ketiga, metode eliminasi, mengeliminasi salah satu variabel untuk menentukan nilai variabel yang lain. Baik, selamatkan Kak Ibu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita cukupkan saja pembelajaran kita pada hari ini. Bila bisa bilahak, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi